Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Perkenalkan, saya Ima Mayasari. Saya Priani Wijayana. Saya Siti Mahmuda. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Mahmuda. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini Bu Ima akan melakukan proses coaching Ibu, benar kan Ibu? Iya, betul Ibu. Saya di sini pelaku observer Bu. Nah, saya berharap kita bisa diskusi dulu tentang beberapa hal, terutama tentang rubrik penilaian. Baik Ibu. Nah, ini nanti kan Bu Ima untuk proses coaching akan menggunakan alat cerita gitu. Betul sekali Bu. Selain itu beberapa hal tentang prinsip coaching yang perlu diperhatikan ya, yaitu tentang kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Nah, namun sebelum nanti kita lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bu Ima. Iya Bu, siap. Dalam proses coaching ini nanti ada kompetensi apakah yang akan Bu Ima kembangkan dalam proses? Dalam proses coaching yang akan saya laksanakan dengan rekan saya nanti Bu, saya akan mengembangkan beberapa kompetensi, yaitu antara lain yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya. Oh iya, itu ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan. Betul sekali. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira mana yang Bu Ima berharap kita amati dalam proses? Saya harap Ibu akan mengamati ketiga kompetensi tersebut. Itu akan membantu saya untuk mengevaluasi diri saya sebagai coach. Itu Ibu. Oh iya. Nah, terakhir Bu Ima, secara pribadi apa harapan Bu Ima yang Bu Ima harapkan dari proses coaching ini nanti? Saya berharap setelah proses coaching ini nanti berlangsung, coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi tentang hambatan-hambatan yang beliau temui dan mampu menemukan dan melakukan rencana aksi dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengembangkan potensi diri beliau. Begitu Ibu. Iya. Saya kira cukup pertanyaan dari saya. Untuk prosesnya nanti mudah-mudahan lancar ya Bu Ima ya. Amin, Bu. Oke, nanti kita akan bertemu lagi untuk percakapan pasca observasi. Sekali lagi mudah-mudahan lancar. Terima kasih untuk waktunya Bu Ima. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mahmuda. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Ima. Ada waktu luang ini? Iya Bu Ima. Bu Ana? Sudah selesai mengajar ini. Iya Bu. Mana di mana? Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Ima. Ibu Ana tidak mengajar? Kebetulan sudah selesai ini Bu Ima. Maaf ya, kemarin saya tidak ketemu dengan Bu Ana karena saya baru ada rapat dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, kemarin saya mencari Bu Ima di ruangan, tapi kok tidak ada. Iya, karena memang baru ada rapat itu. Kira-kira ada apa Bu Ana kok nyari saya itu ada? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Ima, begini, saya itu kemarin menghadapi masalah di kelas Bu, di pembelajaran. Jadi ada hal-hal yang memang membuat saya itu gimana ya rasanya, ya Allah kok sampai seperti ini gitu. Jadi pengen sharing dengan Bu Ima. Siap Ibu. Oh jadi Bu Ana ada beberapa masalah di kelas tentang sekali. pembelajaran anak di dalam kelas. Iya. Ya kalau boleh saya tahu Bu, apa sih tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin nanti saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi itu Bu Ima. Karena saya terus terang ya sudah gimana saya mau mencari solusi sendiri juga nggak tahu gitu, mau tanya ke siapa terus ini Bu Ima. Saya ingin sharing sama Bu Ima. Saya senang sekali Bu Ana memilih saya untuk menjadi teman sharing. Ya. Berarti nanti tujuannya Bu Ana bisa menyelesaikan masalah yang Bu Ana hadapi saat ini di dalam kelas bersama anak-anak. Gitu ya? Betul sekali Bu Ima. Menurut Bu Ana, apakah pentingnya target pencapaian tujuan begitu? Sangat penting sekali Bu Ima, karena dengan sharing ini nanti saya berharap solusi
masalah ini bukan hanya masalah yang saya anggap ringan sih, dalam arti ini memang beban saya selama beberapa waktu terakhir ini terhadap anak-anak tersebut. Oke, Bu Ana, ini memang kita harus butuh sharingnya untuk Betul. sama-sama kita tahu, jadi kita tahu permasalahan, penjenengan juga bisa menemukan solusi. Betul sekali. Kalau saya boleh tahu ini Bu Ana, kira-kira bagaimana situasi yang Bu Ana hadapi saat ini? Situasi di kelas Ibu selama pembelajaran itu, jadi saya itu menghadapi dua anak yang saya rasa itu disiplinannya kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Disiplinannya kurang ya Bu? Disiplinan dalam hal apa ya Bu? Dalam mengerjakan tugas, Bu. Iya, dari masalah pembelajaran di dalam kelas, dalam hal pengumpulan tugas. Betul sekali, Bu. Terus Bu Ana itu menginginkan situasi yang seperti apa di dalam kelas? Saya ingin situasi yang itu tadi, saya mempunyai kelas yang semua siswa saya disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengerjakan PR, tanpa ada paksaan atau tanpa mereka merasa tertekan seperti itu, Bu. Jadi anak mampu tahu kewajibannya untuk mengumpulkan tugas, mengikuti tata tertib di kelas sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama Bu Ana, Betul dengan sekali. penuh kesadaran tanpa paksaan. Oke Bu Ana. Dalam proses pembelajaran itu kita tahu pasti tidak berjalan mulus seperti jalan tol, tapi muncul beberapa hambatan-hambatan tentunya ya Bu ya, dalam proses pembelajaran. Bu Ana mengajar di kelas dan juga siswa memperhatikan Bu Ana, itu pasti ada hambatan-hambatan. Nah, dalam meraih tujuan Bu Ana menemukan hambatan-hambatan itu, kira-kira hambatan apa saja yang menurut Bu Ana ini menjadi pokok permasalahan yang memang harus diselesaikan? Itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Saya itu punya dua siswa yang mereka itu selalu terlambat dalam mengerjakan tugas, kadang-kadang malah tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau saya tanya itu kenapa tidak mengerjakan tugas, itu karena ini Bu, lupa, kalau tidak bisa mengerjakan itu gitu. Jadi kalau PR itu biasanya kan saya sudah kasih spell waktu ya, sudah waktu biar mereka bisa mengerjakan tugas dengan asumsi saya mereka cukup waktu gitu, tidak yang kemerungsung gitu. Tapi ternyata dengan seperti itu saya temui, tapi hanya dua anak itu Bu, yang lain tidak pernah terlambat, hanya mereka. Kalau tidak terlambat malah mereka tidak sama sekali mengerjakan tugas. Iya Bu Ana, saya paham sekali. Memang menjadi guru itu harus survive. Iya, pastinya Bu Ana juga sudah menyusun solusi, menyusun inisiatif bagaimana untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang muncul ya Bu ya. Solusi apa yang Ibu jalankan? Solusi awal apa yang Ibu jalankan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Bu Ana ceritakan? Kalau solusi awal yang saya lakukan itu adalah dengan memanggil kedua anak tersebut. Jadi saya ingin share atau menanyai mereka kenapa mereka seperti itu. Jadi saya ingin mencari akar permasalahan dari masalah mereka itu seperti apa, Bu. Luar biasa Bu Ana sudah mengajak anak menjadi teman untuk mencari akar permasalahannya ini. Dari solusi awal ini Bu, dari skala 1 sampai 4, di mana posisi Bu Ana saat ini dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya posisi saya itu di angka 3, Bu. Karena saya itu sebagai guru itu belum sepenuhnya mengetahui kondisi mereka, jadi belum maksimal seperti itu. Selain langkah awal untuk mencari tahu akar permasalahannya, nah ini Bu Ana pastinya punya strategi selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya yang akan Ibu Ana laksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau boleh saya tahu, strategi apa yang akan Ibu terapkan untuk kedua anak tersebut? Jadi, mungkin saya seperti ini, Bu. Saya setelah mencari akar permasalahan tadi, Bu, saya akan juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang lebih inovatif ya, Bu. Ya. Mungkin anak-anak tersebut kurang paham materi karena saya juga mengajarnya monoton selama ini. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, mungkin menggunakan video pembelajaran. Kemudian mungkin kalau mereka bosan, saya juga bisa melakukan pembelajaran di luar ruangan seperti itu. Nah, ketika menghadapi anak yang
dengan alasan lupa, nah saya kan juga punya grup WA kelas itu tuh. Oh, Jadi iya. mungkin saya akan mengingatkan tugas-tugas di grup WA itu tuh. Sungguh kreatif sekali Bu Ana ini untuk strategi yang akan dilaksanakan untuk anak-anak di dalam kelas pembelajaran matematika ya khususnya. Menurut Bu Ana, apakah ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan rencana aksi saya itu ditandai dengan anak-anak tersebut atau anak saya di dalam kelas saya itu ketika saya berikan tugas ataupun PR itu mereka dapat menyelesaikan tanpa kita sibuk, tanpa paksaan, dan mereka dengan kesadaran penuh untuk mengerjakan tugas-tugas itu Bu. Bagaimana Ibu akan memulai rencana tersebut? Saya akan memulai rencana tersebut dengan itu tadi. Pertama, saya akan menyusun modul pembelajaran yang lebih inovatif dari sebelumnya Bu. Mungkin saya akan merubah modul tersebut, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, dan tentu saja timingnya Bu, waktunya itu juga akan saya perhatikan karena kan kalau menggunakan inovasi pembelajaran pasti butuh waktu yang lebih banyak. Betul sekali Bu Ana. Selain itu saya juga akan berkolaborasi atau berkoordinasi dengan orang tua murid terutama untuk membicarakan hal ini dan nanti agar masalah dari kedua siswa saya ini dapat teratasi dengan baik. Kolaborasi. Betul Bu. Kolaborasi dengan rekan dan orang tua. Adakah hal lain yang harus dipersiapkan untuk mencapai tujuan Bu Ana tadi? Hal-hal lain yang perlu saya persiapkan adalah tentu saja kompetensi diri saya. Saya harus mengembangkan kompetensi diri saya karena memang untuk melakukan pembelajaran yang inovatif dan lebih mengenal kondisi anak didik saya harus mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya seperti itu Bu. Mungkin banyak hal yang masih kurang pada diri saya, jadi saya bisa berkembang lagi. Jadi itu mengembangkan potensi diri terlebih dahulu sebelum menerapkannya kepada anak-anak. Betul Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan? Komitmen saya adalah akan melaksanakan rencana saya mungkin dengan menggunakan kurun waktu Bu. Jadi akan saya targetkan waktunya nanti seberapa saya bisa mencapai itu. Kemudian nanti kalau belum berhasil saya akan mencoba lagi untuk mencari solusi yang lain. Kapan Ibu akan memulai rencana itu dengan menerapkan pembelajaran inovatif dan kreatif? Saya akan mencoba menerapkan ini dalam kurun waktu seminggu atau 2 minggu ke depan dulu Bu. Saya akan melihat perkembangan mereka seperti apa. Kalau ini sudah berhasil, berarti memang tujuan saya sudah tercapai. Tapi kalau itu tadi, kalau memang belum berhasil, nanti untuk berikutnya saya akan mencoba lagi. Jadi secepatnya akan dilaksanakan, ya, karena ini sudah masuk di tanah jalan baru. Betul. Dan siapa dan apa yang dapat membantu Bu Ana dalam menjaga komitmen menjalankan rencana Bu Ana? Tentu saja orang tua siswa, kemudian rekan sejawat juga untuk mengawasi siswa tersebut, dan juga teman-teman atau rekan sekelasnya itu Bu. Jadi berkaitan dengan anak dan harus dilibatkan. Betul. Seberapa yakin Bu Ana untuk keberhasilan rencana yang akan Ibu laksanakan? Saya yakin Bu, karena untuk memulai sesuatu harus dimulai dari keyakinan diri terlebih Betul dahulu. sekali Bu Ana. Kalau saya sendiri tidak yakin, bagaimana saya menerapkan itu tadi? Betul sekali. Apa saja Bu Ana, apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung mensukseskan keberhasilan komitmen Ibu dalam menjalankan rencana ini? Yang saya butuhkan tentu saja dukungan dari kepala sekolah Bu yang pertama, kedua dukungan dari kedua orang tua siswa, kemudian yang ketiga adalah peralatan Bu, karena memang kalau untuk inovasi pembelajaran kan saya butuh peralatan jadi kalau kebetulan di sekolah saya itu masih kurang Bu, kurang untuk ini, jadi nanti saya akan mengajukan ke kepala sekolah apa saja yang saya butuh. Rencana Bu Ana memang luar biasa ini tadi, bisa menginovasi pembelajaran, kemudian berkreatif, berkolaborasi, ini sangat luar biasa. Ya, semoga apa yang rencana aksi yang akan Bu Ana lakukan ini bermanfaat dan berhasil untuk membuat kedua anak tersebut menjadi rajin dalam mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran itu yang diharapkan sesuai tujuan Bu Ana tadi.
Dua, siswa itu bisa penuh dengan kesadaran diri melaksanakan kewajibannya, mengikuti pembelajaran yang Bu Ana laksanakan di kelas. Semoga ini tercapai. Dan tetap semangat Bu Ana untuk selalu menerapkan rencana-rencana aksi yang itu. Terima kasih loh, ini sudah saling berbagi. Terima kasih Bu, Ana. saya Ya. jadi apa istilahnya lega. Iya. Jadi lega dari kemarin saya merasa ya Allah ini gimana solusinya seperti apa. Saya itu terus terang ya Bu, saya gimana ya menghadapi kedua anak itu tuh benar-benar yang sudah sangat gitu. Saya itu sampai gemes gitu loh Bu, dengan kita sharing, dengan saya sudah sharing dengan Bu Ima, saya merasa lega Bu, dan saya juga jadi mendapatkan solusi-solusi dari masalah saya ini. Betul sekali, Bu Ana sudah membuat solusi untuk permasalahan yang timbul saat ini. Saya doakan semoga rencana kita berhasil dan tetap semangat. Terima kasih Bu Ima. Iya, sama-sama Bu Ana. Ini saya mau ada jam, saya tinggal dulu ya. Terima kasih, monggo nek mau melanjutkan. Terima kasih Ya. Bu Ima. Assalamualaikum. Salam Bu Ana, monggo ya. Waalaikumsalam Bu Mahmudah. Ya. Bu Ima hari ini sudah selesai ya melaksanakan coaching? Alhamdulillah sudah Ibu. Iya. Begini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di praobservasi, untuk kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Ima pasca coaching. Oke? Siap Ibu. Ya. Yang pertama, Bu Ima, bagaimana Bu Ima melaksanakan proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pencapaian yang Ibu harapkan? Saya rasa dalam proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur cerita Ibu. Dengan saya menanyakan tujuan kepada coach, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah, serta memancing coach untuk mengungkapkan apa strategi atau rencana aksi yang akan coach lakukan. Setelah itu dengan meyakinkan coach, menanyakan komitmen untuk tanggung jawab pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ya, memang Bu Ima, setelah saya amati saat Ibu melakukan proses coaching tadi memang sudah sesuai juga dengan rubrik penilaian yang tadi saya sampaikan di awal. Bu Ima juga sudah sesuai dengan alur cerita. Bu Ima juga menjalin kemitraan seperti itu, juga Bu Ima bisa membangkitkan ide-ide dari coach dengan istilahnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga endingnya Bu Ima memastikan tanggung jawab dari coach untuk berkomitmen. Nah, terakhir Bu Ima, dari diskusi kita ini kira-kira kompetensi manakah yang akan Ibu tingkatkan lagi? Yang akan saya tingkatkan adalah memberikan pertanyaan berbobot Ibu untuk coach, serta hadir secara penuh untuk memfasilitasi coach saya nanti di dalam mengungkapkan permasalahan serta mengembangkan potensi diri coach untuk bisa lagi menggali kompetensi dia dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dengan peningkatan kompetensi tadi Bu Ima lebih bisa menjadi coach bagi teman-teman yang lain yang Bu Ima ya. Insya Allah itu ya. Alhamdulillah. Itu saja Bu Ima dari saya. Masya Allah, mudah-mudahan terus berkembang ya Bu Ima ya. Insya Allah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Udah sore ya Bu Ima ya. Iya ya, ini kita, Bu. Ya nanti kita segera ditutup di rumah. Iya. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.